Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dasar penelitian di bidang pendidikan. Sebelum kami mempresentasikan diskusi kami, di sini saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 1, di mana ada saya Wita Ardina Putri sebagai moderator sekaligus penyaji. Selanjutnya ada Diki Chen, Novita Dwi Putri, Yuli Astuti, dan Wela Meliza. Untuk materi pertama yaitu tentang pengertian penelitian akan disampaikan langsung oleh Diki Chen. Kepada saudara Diki dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diden, NIM A1C318002. Di sini saya akan menjelaskan pengertian penelitian dan pengertian penelitian pendidikan. Nah, yang pertama itu dari Al-Maki tahun 2016 halaman 28. Menurut Al-Maki, penelitian itu memiliki sejumlah definisi yang berbeda karena terdapat lebih dari satu jenis. Itu bisa dianggap sebagai penyelidikan atau pemeriksaan yang rajin. Penyelidikan atau eksperimen yang ditujukan untuk penemuan dan interpretasi fakta, revisi teori atau hukum yang diterima dalam terang fakta baru atau aplikasi praktis dari hal baru atau teori. Jangan nih, ada dosen aku cuy. Untuk yang kedua, itu menurut Bauna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wela Meliza, NIM A1C318001. Saya akan menjelaskan materi tentang perlunya dilakukan sebuah penelitian. Yang pertama, pengertian rasionalisasi. Rasionalisasi berasal dari kata rasional yang berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Selanjutnya, menurut Tiana, kurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Yang pertama, manusia merasa tidak puas dengan apa yang dicapai, dikuasai, dan dimilikinya. Sifat manusia itu selalu benar, selalu ingin lebih sempurna, selalu ingin meningkatkan kualitas hidupnya, selalu ingin meningkatkan potensi hidupnya. Nah, jika dia sudah menemukan sesuatu, maka dia akan berusaha menemukan sesuatu yang lebih yang lainnya, sesuatu yang baru dan pengetahuan yang baru. Nah, untuk mencapai keinginannya tersebut, maka dia bisa melakukan sebuah penelitian untuk menemukan pengetahuan yang baru. Yang kedua, kesadaran keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan. Manusia tinggal di lingkungan masyarakat yang sangat luas. Dalam kehidupan yang sangat luas itu, maka banyak hal yang tidak diketahui, banyak hal yang bisa membuat bingung. Manusia cenderung tidak pernah merasa nyaman atau tidak pernah merasa sabar dalam suasana ambigu dan ketidakpastian. Nah, karena hal itu, muncullah keinginan untuk melakukan sebuah penelitian. Yang ketiga, manusia di dalam kehidupannya selalu dihadapkan dengan Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Astuti, NIM A1C318011. Di sini saya akan membahas materi mengenai tujuan penelitian. Menurut Sioto dan Sodik pada tahun 2015 halaman 7, ia mengatakan bahwa tujuan penelitian adalah sesuatu hal yang ingin dicapai oleh peneliti yang nantinya akan diuraikan dalam pembahasan hasil atau juga kesimpulan penelitian. Pencantuman
penelitian adalah mengetahui hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Tercapai tidaknya tujuan penelitian secara eksplisit harus tampak terhadap kesimpulan penelitian. Menurut Mulyadi, pada tahun 2012 halaman 77 ia mengatakan bahwa tujuan penelitian didasarkan pada pernyataan penelitian, pertanyaan penelitian atau research question yang bertumpu pada rumusan masalah, sehingga tujuan penelitian merupakan formulasi konkret dari masalah. Selanjutnya, tujuan penelitian. Menurut Nakia, pada tahun 2014 halaman 1-2, ia mengatakan bahwa ada syarat-syarat dalam menentukan tujuan penelitian. Yang pertama, spesifik, menyatakan apa saja yang ingin dicapai. Yang kedua, measurable, mencantumkan ukuran kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, agreed, sesuai dengan rumusan masalah yang telah disepakati antara mahasiswa dan juga pembimbing. Yang keempat, realistik, tertantang tapi harus sesuai dengan sumber dana. Yang kelima, time bound dengan tahapan waktu yang jelas. Yang keenam, dinyatakan dengan tegas, lugas, dan secara lengkap hal apa saja yang ingin diketahui pada proses penelitian. Yang ketujuh, tidak boleh menyimpang dari rumusan masalah. Yang kedelapan, hasil penelitian tidak boleh Yang akan saya bahas sendiri. Nah, ini merupakan suatu kegiatan penelitian dalam bidang pendidikan adalah suatu indikator yang dapat digunakan untuk menilai sistem pengembangan suatu pendidikan di negara. Nah, menurut Kyoto 2015, fungsi penelitian terbagi menjadi 5. Yang pertama, mendeskripsikan dan memberikan data atau informasi. Yang kedua, menerangkan data atau kondisi terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Fungsi penelitian dengan menerangkan data ini jauh lebih kompleks dan luas. Yang ketiga yaitu menyusun teori. Yang keempat, meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksi. Melalui penelitian, dikumpulkan sebuah data untuk meramalkan suatu kejadian yang akan datang. Yang kelima, mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Selanjutnya, menurut Hermawan, fungsi penelitian dibagi menjadi 4. Yang pertama, dapat menilai program, prosedur, dan bahan-bahan untuk menunjukkan hasil pendidikan yang telah tercapai. Yang kedua, dapat membentuk suatu badan informasi tentang usaha pendidik yang bermanfaat untuk penyusunan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, dapat menyediakan pandangan, rangsangan, dan penyuluhan untuk pembaruan pendidikan. Yang keempat, untuk mengembangkan teori yang lebih memadai dan pasti tentang proses pendidikan serta pengoperasian usaha. Secara keseluruhan, fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan suatu masalah. Sekian dari saya. Selanjutnya, materi tentang tahapan proses penelitian pendidikan akan dibahas oleh Novita Dwi Putri. Kepada saudari Novita Dwi Putri dipersilakan. Baiklah, saya Novita Dwi Putri, NIM A1C3-18029. Melanjutkan dari penjelasan teman-teman saya tadi, proses dari penelitian pendidikan. Materi tentang tahapan proses penelitian pendidikan akan dibahas oleh Novita Dwi Putri. Kepada saudari Novita Dwi Putri dipersilakan. Baiklah, saya Novita Dwi Putri, NIM A1C3-18029. Melanjutkan dari penjelasan teman-teman saya tadi, proses dari penelitian pendidikan ini kita awali dengan mengidentifikasi masalah. Penelitian itu dimulai dengan mengidentifikasi isu-isu atau permasalahan yang penting, aktual, dan yang paling banyak arti atau kegunaannya apabila kita melakukan penelitian tersebut. Kemudian yang kedua itu kita melakukan atau merumuskan dan membatasi masalah. Rumusan masalah itu dilakukan untuk memetakan faktor-faktor atau variabel-variabel yang terkait dengan fokus masalah yang kita teliti. Kemudian yang ketiga, kita melakukan studi kepustakaan. Kegiatan ini kita lakukan untuk mengkaji teori-teori yang mendasari penelitian kita, baik teori yang berkenaan dengan bidang ilmu yang kita teliti maupun metodologi. Kemudian yang keempat, dalam bentuk hipotesis atau
adalah penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dan kuantitatif menggunakan peluang data statistik deskriptif tidak diperlukan untuk tidak dan sumber data tertentu serta alasan-alasan mengapa kita menggunakan metode tersebut. Baiklah, yang keenam itu menyusun instrumen dan mengumpulkan data. Kegiatan ini siswa mahasiswa wajib berdasarkan lokasi belajar, kemampuan konsentrasi dalam belajar, kegiatan belajar dan sikap belajar. Yang kedua, komponen instrumental itu seperti karakteristik pribadi guru, kurikulum dan tugas belajar. Yang ketiga, komponen instrumental itu seperti iklim lingkungan belajar, dengan sekolah, kelompok teman sebaya, kehidupan beragama, fasilitas pembelajaran dan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, politik. Yang keempat, komponen proses seperti kualitas interaksi guru siswa, penerapan metode-metode pembelajaran dan pemanfaatan teknologi pendidikan dalam pembelajaran. Sekian, dapat saya sampaikan. Baik, kepada Saudari Rizka, Bapak bisa menerima jawaban dari kelompok kami. Terima kasih kepada Saudari Rizka Fitriani. Selanjutnya untuk pertanyaan dari mohon maaf, untuk pertanyaan dari masyarakat tentang penelitian dibagi menjadi dua, penelitian dasar dan terapan. Apakah terdapat perbedaan informasi potensi penelitian dasar dan terapan? Nah, itu akan dijawab oleh Ibu. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan jawab pertanyaan di masyarakat. Seperti yang ketahui, penelitian itu dibedakan menjadi dua, itu penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar itu ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah tanpa memandang hal tersebut bisa berguna untuk kepentingan sehari-hari. Sedangkan untuk terapan itu ditujukan untuk memecahkan masalah atau membuat produk baru. Nah, untuk yang terapan ini lebih ditujukan untuk kepentingan sehari-hari. Jadi dalam perumusan atau pencarian kompetensinya itu sangat bergantung kepada penjelasan tadi. Misalnya untuk yang penelitian dasar itu bisa diperoleh dari rata tahu atau ingin meningkatkan pengetahuan ilmiah. Sedangkan untuk yang pengetahuan terapan itu bisa diukurkan atau dicari dengan melihat kondisi terkini dari lingkungan masyarakat. Itu bisa dari lingkungan pendidikan, lingkungan ekonomi, ataupun yang lainnya. Saya rasa itu. Baik, itulah jawaban dari kelompoknya tanpa dari masyarakat di mana. Baik, terima kasih untuk penyajian atas penjelasannya. Saya sudah bisa memahami. Baik, apakah dari teman-teman lain bisa? Dari teman-teman yang lain yang menambahkan atau menilai jawaban kami? Saya rasa tidak. Untuk jawaban selanjutnya yaitu dari Saudari Afrida. Bagaimana proses dari penelitian menjadi sebuah siklus yang saling berkesinambungan? Itu akan dijawab oleh Saudari Novita. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elfrida, yaitu bagaimana proses dari penelitian menjadi sebuah siklus yang saling berkesinambungan. Penelitian itu dimulai dari hasil pengetahuan dan pengetahuan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pengajian landasan teori yang terdapat dalam keputusan untuk mendapatkan jawaban sementara atau yang biasa disebut dengan hipotesis. Nah, selanjutnya direncanakan dan dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang akan diperoleh kesimpulan dan jawaban permasalahannya. Dalam proses pemecahan masalah ini dan dari jawaban permasalahan tersebut akan timbul permasalahan baru. Nah, setelah timbul permasalahan baru ini akan terjadi siklus yang berkesinambungan, akan terjadi terus-menerus seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Novita Binti. Apakah Saudari Afrida bisa menerima jawaban dari kelompok ini? Baiklah, terima kasih atas jawabannya Saudari Novita.